Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan Video. Oke, bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, baru pertama kali datang di channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng juga supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Video kali ini saya akan berkongsi tentang exit ataupun take profit ya. Jadi ramai juga trader-trader yang merequest macam mana cara kita exit dan macam mana pula cara kita open entry. So di dalam trading forex ini kita hanya ada kita ada tiga position ya, yaitu entry, stop loss, dan take profit. So ya, saya akan drawing dulu. Up, entry, kita minimize dulu. Kita ada entry, kita perlu ada stop loss. So di dalam teknik supply and demand, tiga perkara ini mestilah ada. Dan take profit. So take profit ini memang sangat penting lah, sebab ini take profit ini adalah kita punya exit, dan stop loss ini adalah kita punya liquidity ya, cara kita ataupun kita punya macam mana kita punya equity pergerakan price itu. Jadi sekiranya kita punya pips daripada entry ke stop loss sebanyak 100, contohnya 100 pips, jadi kita punya entry take profit, daripada entry ke take profit itu mestilah lebih rendah daripada take profit. Lebih rendah. Ada juga beberapa cigu-cigu yang akan mengejar biar take profit kita kecil, tetapi kita punya kita punya stop loss kecil, tapi kita punya take profit besar. Jadi bagi saya sarankan kita punya take profit biar lebih besar daripada kita punya stop loss biar lebih besar daripada take profit. Sebab apa? Sekiranya price daripada sini naik ke atas dan sekiranya kita terjumpa entry di area sini, price akan mengambil entry kita, pas itu price akan buat penurunan. Sekiranya kita punya take profit rendah, atau kita sudah stop loss, stop loss dan profit akan mantul naik ke atas. So price akan membuat sampai di sini tempat entry kita, pas itu baru price akan naik. So kita perlu tahu titik-titik traffic light di mana traffic light itu ataupun tempat traffic light itu sangat penting kita tahu, sebab itu adalah punca untuk price membuat base, maksudnya price membuat penurunan, mantul naik ke atas dan membuat penurunan. Sebab apa? Di area sini terdapat traffic light. Nanti saya akan ajar bagaimana saya akan ajar kamu macam mana cara kita untuk mencari traffic light sebagai kita punya take profit dan kita punya stop loss. So take profit ini dan stop loss ini mestilah bergantung dengan traffic light, mestilah berpandukan traffic light. Jadi kalau kamu berminat belajar tentang traffic light ini, kamu boleh just PM saya di nomor description, sebab karena ini sangat penting. Kalau kamu tidak tahu traffic light, kamu pasti tidak akan tahu di mana take profit dan di mana stop loss. Jadi di sini adalah satu simulation. Kita akan nampak price berada dalam keadaan downtrend. Nampak price berada dalam keadaan downtrend. Apabila price dalam keadaan downtrend, kita mesti tengok kita punya peak. Jadi kalau peak sudah naik atas seperti ini, di sini peak sudah ada naik atas dan peak ini telah membreak, walaupun ini adalah sideways, tapi price yang
peak yang terbaru ini telah membreak ke semua buy zone di area sini. Jadi kita mesti expect kita akan membuat sell, bukan membuat buy. So kita coba tengok kita punya simulation. So saya expect saya akan letak 3 sen, dan pengiraan ini hampir sama dengan gold. Kita berada dalam PXA USD, hampir sama dengan gold. So kita akan try play simulation kita, dan kita akan tengok macam mana cara letak entry dan macam mana cara letak stop loss dan take profit. So ini wajib tahu, sebab disinilah kita punya cara kita untuk mendapatkan take profit. Sebenarnya walaupun kecil kita punya stop loss, tapi untuk yang penting macam mana cara kita exit untuk kita dapat take profit. So kita akan running running. So walau macam manapun kita punya supply zone telah di break. Terus walaupun kita terjumpa ini adalah setup break and retest kamu boleh entry di sini. Kalau kamu entry tapi kamu punya take profit hanya di sini saja. Nah, hanya di sini saja. Sebab apa? Yang ini adalah traffic light untuk sell limit. So kita coba entry. Coba entry di area sini ya. Di shadow sini. Kita akan coba entry di shadow. Berapa pips daripada price yang bergerak sekarang nih? So 58 pips lah. Masuk pending order 58 pips. Dan kita punya stop loss. Stop loss kita akan membuat sell. Walaupun di sini ada satu peak tapi sebenarnya kita tidak boleh membuat sell. Tapi kalau kamu nampak break and retest, so kamu masih boleh membuat sell. Tapi take profit mestilah sangat kecil, sebab di area sini adalah traffic light untuk sell limit ataupun selling. So kita punya take profit sebanyak 13 berapa? Daripada entry sebanyak 25. Sorry, stop loss kita 125 dan take profit kita mestilah di sini. Walaupun kita boleh expect price akan sampai di sini, tapi kita coba sampai di sini. Sebab take profit itulah yang menentukan kita profit atau tidak. So kadang-kadang ini adalah take profit kita, kadang-kadang price hanya mantul di sini dan terjumpa price action baru price tembus please. So price hampir-hampir mengambil take profit tapi malangnya hampir saja. Tapi yang terakhir sekali itu untuk kita keluar market itu sama ada kita kena stop loss ataupun take profit, itu yang paling penting lah. So memang semua trader mau kita kena take profit. So kita exit dengan take profit, bukan kita exit dengan stop loss. So kita akan tengok. So daripada sini ke sini banyak 57. So kita punya take profit sebanyak 5 tolak spread atau 50 pips. Jadi kita boleh entry untuk sell limit di area sini. Sorry. Ya, kita ada delete tas dan limit. So kita punya yang warna merah ini adalah stop loss, dan yang warna biru ini adalah take profit, dan yang warna hijau ini adalah entry kita. So kita sebenarnya boleh expect yang price akan sampai sini. Boleh expect price akan sampai sini, tapi risiko kita itu adalah kita berada di dalam keadaan uptrend. Kita berada dalam keadaan uptrend, price pasti akan mantul naik atas. Jadi coba kita tengok simulation ke mana. So kalau kita sudah tahu price akan membuat penurunan, pasti price akan mantul naik atas. Pasti price akan mantul naik atas. So kita tengok price bergerak turun naik di mana, di area entry kita, sebab ini adalah sell limit, traffic light untuk buy limit. Nah, price akan mantul naik atas. So price mantul naik atas. Kalau kena take profit, kalau kena stop loss, berarti price akan membuat kenaikan, bukan membuat
downtrend. Sebab itu kita kalau sudah kita punya supply zone ini sudah di break, so kita mesti ingat kita dalam keadaan buy, oke? Dalam keadaan buy, bukan dalam keadaan sell. Nah, so kita sudah kena stop loss dulu, so kita berada di dalam keadaan sell, buy, oke? So kita tidak boleh entry kalau macam ini ya. Kalau macam ini tidak boleh entry, memang kita tidak boleh entry sebab supply zone baru terbaru lebih tinggi daripada supply zone yang sebelumnya. Jadi ini menandakan price akan membuat kenaikan. Jadi kita akan tengok price betul-betul membuat kenaikan. Price bukan main-main nah. Jadi selalunya orang terperangkap apabila kita nampak kita dalam keadaan downtrend tapi kita lupa tengok kita punya peak ataupun supply zone. Pas itu berlaku satu setup break retest, so dari situ kita kena stop loss. Jadi kena perhatikan perhatikan low, kita punya high ataupun supply zone yang paling tinggi dan kita punya supply zone yang sebelumnya, dan kita punya demand zone yang lebih rendah dan demand zone yang sebelumnya. So kalau macam ini, kalau sudah macam ini price memang akan mantul naik ke atas, jadi kita boleh tunggu price di dalam break and retest setup dalam keadaan di sini, tapi price masih membuat kenaikan lagi. Price pasti akan buat kenaikan sebab nampak shadow nih ya, nampak shadow nih kan price membuat kenaikan. Jadi kalau price membuat kenaikan, kita boleh coba untuk entry di area sini, di retest decision point ya. Oke, kita boleh coba entry di sini. Daripada price ke sini banyak 61. Oke, so yang ini setup baru betul lah, sebab setup ini adalah buy. Oke, 61 pips. Jadi cara untuk mencari exit daripada price ke sini, kita boleh exit, kita boleh buat buy di sini ya, buy daripada sini, dan kita punya stop loss lagi bagus kalau kita lebih expect yang price tidak melebihi daripada kita punya buy zone nih. Jadi kamu jangan demand lot yang besar. Sebab di sini adalah 290, di sini adalah 240. Jadi kalau price di sini 114. So semua yang saya tandakan ini adalah traffic light untuk buy limit. Oke, so kita coba ambil di sini. So 3 kelima dan take profit. Take profit kita boleh expect daripada sini price akan price tidak akan mungkin sampai di sini dengan cepat. Kita akan tengok di sini tiada traffic light. Jadi sampai di area sini kita ada base di sini, jadi kita boleh expect price akan sampai di sini. Kalau macam lebih jelas kita boleh tekan horizontal line dan sampai di sini sajalah. Expect price akan sampai di sini sebanyak 179, jadi tolak spread 165. So kita boleh tekan buy limit. So betul lah. Jadi seperti itu cara kita membuat traffic light ataupun cara untuk kita exit. So, take profit adalah tempat untuk kita exit, dan stop loss juga tempat kita exit. Stop loss ini tempat kita exit, tapi kita lebih mau profit, jadi kita mesti berusaha untuk exit sebaik-baiknya dan mencari kita berusaha macam mana price kita akan keluar dari pasaran melalui take profit, bukan stop loss. Tapi kalau stop loss tuh kena memang lumrah lah, memang sedia maklum yang kita memang wajib juga kena stop loss. So kadang-kadang price ini mau berubah-ubah kan, jadi kita wajib kena stop loss. Cuma kalau boleh kita berusaha untuk kita punya entry itu lebih mendahului ambil kita punya exit itu lebih kepada take profit daripada stop loss. So kita coba tengok price. So price sudah mengambil kita punya entry.
nampak di area sini sedang bergerak price entry, dan sudah pasti price di area sini adalah halangan untuk price membuat penurunan. Jadi area sini ramai orang entry buy, jadi price terpaksa akur dan price akan tembus ke, rasa begitu. Oh, dan cara kita juga terlalu jauh, tidak terlalu jauh kita punya take profit ini, sebab di body ataupun kita ukur di body lah, bukan di shadow. So area sini price pasti akan membuat base di sebab di sini adalah satu stop take price, kita punya tempat untuk orang letak buy limit. Kita boleh coba price mantul-mantul membuat base dan akhirnya price akan tembus. So setiap resistance dan support itu mesti ada base, ya atau tidak, di setiap resistance dan support itu mesti ada base. Oke, so kita boleh nampak dalam resistance ini price akan membuat base, dan resistance ini adalah traffic light kita. Tapi kita mesti tahu mengambil banyak hal yang perlu kita belajar lah. Di hari ini saya akan berkongsi tentang exit di take profit, tapi stop loss kita lebih kepada perjalanan price ataupun perjalanan equity kita. Oke, stop loss itu lebih kepada perjalanan equity. Contohnya kalau kita letak stop loss di sini, tidak semestinya dalam masa 2-3 jam price akan tembus. Jarang-jarang, ada tapi jarang-jarang lah. Tapi kalau kita letak stop loss di sini contohnya, price akan bermain-main di sini, kita masih boleh dapat profit. Nah kita sudah kena take profit, betul lah. Jadi apabila kita kena take profit, kamu sedia maklum yang untuk mau tembus di sini kita mesti look to the left, kita kena tengok kiri. Sebab di area sini adalah base untuk orang-orang trader untuk membuat sell limit. Jadi selepas di sini kalau price kencang naik ke atas, berarti traffic light yang seterusnya berada di area sini. Karena di area sini shadow nih 1, 2, 3 ini adalah traffic light yang seterusnya 1, 2, dan 3. So ini adalah traffic light seterusnya sekiranya price tembus di sini. Tapi kita dalam keadaan uptrend, di sini price pasti tidak akan tembus, tapi mungkin buat base dan baru tembus. Jadi di sini kita masih boleh mengharapkan, di sini kan tempat orang sell stop, membuat sell limit. Jadi di sini kita masih boleh expect yang price akan mengambil kita punya traffic light untuk sell limit. So kita boleh entry di sini balik. Kita boleh entry di sini balik kalau mau entry. Oke, kita coba entry. Tadi kita stop loss dan hari ini kita sebab tadi kita lawan trend, walaupun kita dalam keadaan downtrend, tapi apabila kita punya peak sudah tinggi, supply zone ini lebih tinggi daripada sebelumnya, so itu menunjukkan yang kita dalam keadaan kita berada dalam keadaan uptrend. Tapi tadi kita dalam keadaan uptrend tapi kita sell, so itu tidak boleh ya. Oke, so itu memang tidak boleh lah. Kita hanya membuat percobaan saja dan memang terbukti tidak boleh. Dan apabila kita expect yang price membuat kenaikan, kita expect price membuat kenaikan dan kita buy, so kita sudah profit lah kan. So kita coba buat lagi setup buy di area sini ya, 80 coba bawah nih 100, stock spread 105, stock spread 105 daripada price yang bergerak sekarang tuh. So kita boleh entry sini. Dan macam mana pula dengan stop loss kita, dan macam mana pula dengan take profit kita. Take profit kita mesti cari traffic light. Oke, kita mesti wajib cari traffic light untuk take profit. So kalau kita expect di sini, kita expect lagi price kemungkinan besar kita boleh naikkan sedikit di shadow, sebab kita masih dalam keadaan uptrend. Kita boleh ukur daripada entry kita warna hitam nih sampai ke stop loss kita sebanyak berapa tadi? 130. Oke, 130. Entry kita punya stop take. Dan macam mana pula dengan stop loss kita? Stop loss kita pun kita mesti cari traffic light untuk sell limit.
Nah, tapi mestilah melebihi daripada entry kita. Jadi sekiranya price tembus di sini, traffic light yang seterusnya adalah yang ini kan, di area sini. Jadi traffic light kita mestilah melebihi daripada kita punya stop loss kita mestilah melebihi daripada traffic light yang sebelumnya. Jadi kita boleh expect price akan sampai. So kita boleh try untuk buat buy limit. So kita punya take profit stop loss di sini. Dan kita punya profit di sini. Tapi kadang-kadang aku bagi tahu kamu lah. Oh, ini adalah satu informasi lah. Sekiranya price yang ini adalah peak yang paling tinggi. Sekiranya price membuat penerjunan, sudah pasti price membuat penerjunan yang lebih drastis. Maksudnya dia bullish power ataupun kita panggil bullish candlestick yang agresif, bullish candlestick yang bearish candlestick yang agresif. So kita boleh try untuk play macam mana keadaan seterusnya. Oke, kita try. Kita berada dalam keadaan sini dan kita mesti entry buy. Oke. Kiranya price tembus berarti kita ada satu traffic light yang di area sini kan, kita tandakan traffic light di area sini. Sekiranya price sampai di sini, price pasti akan membuat penurunan. Kita akan tengok sebab di area sini ramai orang akan letak sell limit. Oke. Kita tengok masuk mana price. Price coba membuat penurunan. Sampai di mana? Kalau price betul-betul mau terjun, sebab di sini adalah traffic light untuk sell limit dan orang akan letak sell limit. Sekiranya kuasa beli, kuasa jual itu lebih banyak daripada kuasa beli, price akan menjunam terus nih, sampai ke stop loss. So kita mengharapkan price akan membuat base di sini, sebab di sini adalah traffic light ataupun untuk kita entry buy. So kita tengoklah di macam mana perjalanan kuasa beli dan kuasa jual di area sini. Oke. Ya, nampakkah kita price sampai sana terus price mantul turun bawah sebab price terjumpa limit di area sini. Price terjumpa limit di area sini dan price akan buat penurunan, mungkin kemungkinan besar. Nah, nampak kan? So, berarti di area sini masih belum ramai yang letak sell limit. Jadi sekarang kita sudah ada supply zone yang baru dan supply zone yang seterusnya. Jadi di sini kita tidak boleh hold entry lagi, tapi ada juga orang yang akan hold. Jadi kalau kita mau hold, boleh kita hold, tetapi kita bukan hold di sini, tapi kita akan letak di area sini. Nah, di sini sebab apa? Di sini adalah supply zone yang lebih tinggi di time frame yang kecil sebab dia meninggalkan shadow. So kita respect kita punya shadow nih di time frame yang kecil. So kita delete nih ataupun kita tambah. Oke, so kita akan tambah kita punya jadi kamu akan paham kan macam mana cara untuk kita exit entry 22 pips 22 pips. Dan untuk kalau kita entry sini sudah pasti kita punya stop loss, kita masih menggunakan stop loss yang di bawah nih. Jadi kita sampai sini 32 dan take profit kita masih expect yang price hanya sampai di area mana, di area sini. Akhirnya price sampai itu kita akan 108 block spread 100. So kita akan buat buy limit lagi di area sini. Oke, kita akan tengok macam mana perjalanan price. Kalau kita kena stop loss, kita sudah puas hati sebab itu adalah cara entry yang terbaik untuk membuat profit. Kita akan tengok, kita beraju sedikit itu mana non price terusnya. Laju sedikit.
Oke, so price sudah mengambil kita punya entry di area sini, price mengambil entry kita lagi di area sana. So di sini sudah, dan akhirnya price naik ke atas sebab di area sini masih banyak apa, dan price mengambil kita punya take profit masih banyak apa kita kasih. So di sini masih banyak orang meletakkan buy limit sebab ini adalah traffic light untuk sell limit daripada sini dan yang ke sini. Yang ini ya. Ini orang akan meletakkan sell limit di sini dan sell limit di sini, dan price membuat penurunan berjumpa dengan traffic light yang pertama, yaitu orang letak buy limit. Oke, so betul lah. So, kita sudah kena profit, dan kita akan teruskan lagi macam mana perjalanan yang seterusnya. Yang di area sini ya, area sini. Kita akan tengok ada price boleh tembus di area sini, sampai di sini ataupun tidak. Kita tengok. So, price sudah mengambil kita punya take profit. So, kita sudah profit lah 900 daripada 500 tadi, sudah profit 400 USD. Oke. Jadi saya harap kamu paham cara untuk kita meletakkan stop loss dan take profit. Sebab stop loss ini tempat kita exit kita punya entry, dan take profit tempat kita exit juga untuk tempat kita exit untuk kita punya entry. Tapi kita untuk di dalam supply kita trading forex ini, kita sepatutnya semaunya kita mau exit di take profit, bukan di stop loss kan. Jadi so itulah cara dia. Untuk take profit dan stop loss ini kita kena cari traffic light. Ini aja cara dia untuk goal lah. Tidak ada cara lain, dan PP yang lain pun begitu juga cara saya entry dan cara saya exit. Jadi sangat simple. Jadi kita akan tengok lagi lasa. Kita akan tengok ke mana price terus. So ini adalah entry yang terakhir, dan kamu perhatikan betul-betul macam mana cara saya masuk dan cara saya keluar market. Ada stop loss ataupun take profit, kita akan tengok macam mana cara keluar. So kita mesti pakar ataupun kita mestilah master di dalam segala-gala seperti trending market ataupun trending structure. Kita mesti master juga pada chart pattern, kita mesti master ataupun kita master pada price action, dan kita mesti master juga kepada kuasa beli dan kuasa jual, maksudnya supply and demand teknik tuh. So, kita kena master tuh, baru kita boleh baca trend yang sedang bergerak sekarang ataupun retail price yang bergerak sekarang. Kalau tidak, kita main agak-agak, so pasti kita akan kena lepas. So jadi sini berlaku 1, 2. Apabila price sudah mantul naik ke atas, kita mesti tengok di sebelah kiri kita sampai di mana. Jadi sini berlaku 1 high low, high high, dan lower low, lower low. So di sini price kemungkinan besar, adakah ramai orang akan membuat entry di Quasimodo ataupun Quasimodo level sini? Sudah pasti ramai orang entry kan. Jadi kalau ramai orang entry, pasti price akan membuat base di sini ya. Lepas itu baru price membuat penurunan. Jadi kita tidak, kalau kita nampak look to the left, kalau kita nampak di sini ada setup Quasimodo, kita tidak expect yang price ini akan membreak kita punya peak yang sebelumnya. Tidak akan respect begitu. Kalau kita respect, price sudah menjunam, kita sudah loss. Jadi kalau kamu pikir, saya pun tidak tahu macam mana perjalanan price seterusnya ini, sebab ini adalah simulation. So saya main letak saja berapa yang tanggal berapa saya bermula. Saya tidak tahu pun perjalanan price ini. Jadi kita akan membuat analisis. So di sini adalah QML, dan adakah ramai orang trader akan membuat sell di sini? Oke, kalau ramai, so price akan membuat base di sini. Lepas itu baru price menjunam. Jadi di manakah kita punya traffic light untuk buy limit ataupun sell limit? Maksudnya di mana pula kita punya stop loss, dan di mana take profit kita untuk sell limit kita di sini sekiranya kita
entry sell. Jadi kita perhatikan dulu sebelum kita entry. So, di area sini untuk sell limit, ini adalah kita punya sell limit. Look to the left, kita tengok di sini. Dan di sini kita punya entry sell limit. Kita tidak boleh tengok di area sini untuk kita punya traffic light. Yang ini tidak valid lagi ya. Yang valid di area sini. Jadi untuk kita punya traffic light sell limit, kita ada satu. Terus sekali kita ada satu, jangan lupa shadow nih ya. 1, 2, 3. So kita ada 3 traffic light. Jadi kalau price turun laju, price kemungkinan akan membuat base di sini. Kalau price turun lambat, so price akan membuat base di sini dan price akan membuat base di area sini. So kita respect kita punya QML, kita coba untuk entry sell di sini, oke? So kita akan expect price akan mantul dari sini ke sini sebanyak 30 pips. 30 pips. Jangan lupa kita harus ingat juga sebelum kita entry kita mesti ada selling pressure. Dan untuk kita punya TP, kebiasaannya TP ini ya, kita perlu letak di atas sini. Tapi kita kalau di atas ini pips terlalu besar untuk 276. Oke, tapi sepatutnya untuk Quasimodo mestilah letak di atas head. So jadi kita follow peraturan ya. Untuk stop loss kita punya 200. Untuk stop loss kita mesti ikut peraturan. Jadi kita punya TP yang pertama adalah di sini, TP kedua ada di sini. So di mana kamu mau, di TP yang pertama atau TP yang kedua? Oke, kita coba TP yang kedua. So 330 tolak kita punya spread, so taruhlah 310 pips. So kita akan letak sell limit. Kita punya take profit sini dan kita punya stop loss di sini dan entry kita di area sini. So, entry kita belum tune lagi ya sebenarnya. Spotnya entry kita mestilah di atas shadow sini, tapi boleh juga lah. So kita tengok macam mana perjalanan price seterusnya. Jadi untuk TP yang pertama kita letak di area sini sebanyak daripada entry kita sebanyak 142 pips. So kita akan tandakan yang ini adalah TP yang pertama kita. TP yang pertama kita. So kita boleh tengok macam mana perjalanan price seterusnya. So price akan membuat kenaikan, ngambil order kita di atas. So betul lah di area sini terdapat banyak orang sell sebab price membuat base di sini ya. Terlalu banyak orang sell dan base. Tapi jangan lupa kenaikan ini masih ada kuasa beli. Jangan lupa price masih ada, kita masih walaupun kita entry sell di dalam kenaikan ini price masih ada kuasa beli di sini. Sebab itu price turun naik. So kita tengok di mana hala 7 price. So untuk TP yang pertama kita menghampiri sudah. TP yang kedua sudah. So coba kita akan stop dulu. Kita punya take profit di traffic light yang pertama, kita sudah profit sebanyak 140 kan. 140 kalau tidak silap 100 tolak trade 130. Jadi kalau price sampai di sini kamu boleh ambil profit. Kamu sepatutnya boleh ambil profit sebab peraturan kita untuk entry, kita punya stop loss atau take profit mestilah berada di dalam kawasan traffic light. So kita boleh close di sini kalau kita mau close. Tetapi yang ini adalah setup Quasimodo. Jadi untuk setup Quasimodo kita boleh swing jauh. Sebab setup Quasimodo ini adalah end of trend. So daripada sebelumnya, dan disinilah puncak yang paling tinggi sebab berlakunya end of trend. Jadi kita boleh expect price akan turun sini. Jadi kalau kalau kamu mau close TP kamu di traffic light yang pertama boleh, tidak ada masalah. Dan kita coba pula untuk close di TP yang kedua, traffic light yang kedua nih, oke? So mari kita teruskan. Kalau betul price akan sampai, lihat nih. So kita punya take profit hampir price membuat penerjunan. Jadi di sini area Quasimodo ini memang besar kuasa beli di sini ya, kuasa jual lah.
Sebab itu price membuat penerjunan serentak di sini. Tapi pasti ramai sudah orang akan close profit di area sini. So kita hampir sudah kena take profit. Oke. Kita tengok balik. Oke. So kita sudah kena profit. Jadi begitulah cara kita untuk mencari stop loss dan kita untuk mencari entry. Cara kita mencari entry, cara kita meletakkan kita punya take profit, cara kita exit melalui take profit, dan cara kita letak stop loss untuk kita punya equity ataupun perjalanan price seterusnya. So simple. Jadi kalau kita entry di kalau kita letak di sini pun boleh, tapi jangan lupa kita punya entry kita mesti tolak spread ya. Untuk buy, kalau kita sell, spread kita mestilah kita kasih naik atas. Tapi kalau untuk entry buy, kita punya spread mestilah turun bawah. So kamu kena ingat lah, itu adalah secret untuk entry ya. So kita sudah profit sebanyak, daripada modal 500 kita sudah profit sebanyak 1.370 termasuk modal. Jadi saya harap pelajaran ini bermanfaat untuk kamu. Jadi sampai di sini sih ya video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. Daripada saya Bob Rompo FX. Jangan lupa guys, tekan butang subscribe dan tekan like dan share juga video ini untuk penggunaan trader-trader di seluruh dunia. Kalau boleh kamu share di Facebook kamu kah, di WhatsApp kah, Telegram, mana-mana aja. Oke, so kita akan jumpa lagi. Bye bye.